Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swalihin Escape Nurse MKes dengan NUPTK 1842679670131 dosen Akademi Keperawatan Rumah Sakit Martin ND. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahliannya saya yaitu dokumentasi keperawatan untuk mata kuliah semester 2 dengan bobot 2 SKS. Untuk pertemuan 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah tersebut membahas tentang sistem dokumentasi keperawatan, diantaranya yang pertama cara mengkaji pasien berdasarkan keluhan utama. Yang kedua, cara menentukan prioritas masalah berdasarkan keluhan pasien. Yang ketiga, cara mengetahui klasifikasi data. Yang keempat, cara menentukan data objektif dan data subjektif pada pasien. Yang kelima, cara mendokumentasikan data objektif dan data subjektif pada keluhan pasien tersebut. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama menguasai konsep perawatan, yang kedua mampu mengumpulkan data, menganalisis dan merumuskan masalah. Untuk ketercapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dokumentasi keperawatan. Yang kedua, mampu menerapkan teknik dokumentasi dan pelaporan dalam tatanan klinik. Yang ketiga, mampu melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan, dalam hal ini klasifikasi data. Untuk sub CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dokumentasi keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik dokumentasi dan pelaporan dalam tatanan klinik. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, adapun model pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu model pembelajaran kasus based learning atau CBL, yang dimana mahasiswa belajar melalui analisis kasus nyata untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah ceramah dan diskusi. Untuk komponen penilaian, untuk absensi 10%, kuis 20%, UTS 20%, UAS 20%, dan tugas 20%. Adapun video yang ditampilkan yaitu sesuai dengan RPS di pertemuan ketiga membahas konsep dasar dokumentasi keperawatan. Berikut video pembelajarannya. Oke, semua sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan melapor. Berdiri, Bapak. Bagian untuk seluruhnya pimpinan saya ambil. Duduk siap, gerak. Lapor kelas 2, jumlah 30, hadir 30. Siap mengikuti pembelajaran, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mohon izin Bapak, sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, kita awali dengan doa, dan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Terima kasih. Monica. Siap hadir Pak. Natalia. Siap hadir Pak. Rizky Iyana. Siap hadir. Orpa. Siap hadir Bapak. Pasca Yenima. Siap hadir Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di sore ini kita bisa melaksanakan lagi proses pembelajaran di mata kuliah dokumentasi keperawatan, ya. Yang dimana pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas berkaitan dengan klasifikasi data, ya. Yang dimana sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari yang namanya proses keperawatan. Nah, proses keperawatan itu adalah gambaran secara umum di mana pendokumentasiannya itu mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, kira-kira siapa dari para mahasiswa yang masih mengingat terkait tentang pembelajaran yang minggu lalu berkaitan dengan proses keperawatan tersebut? Ada yang masih ingat kira-kira? Oke, silakan. Siap, izin berdiri. Yaitu terdapat 5 tahap utama dalam proses keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian atau asesmen. Data yang dikumpul yaitu data subjektif dan objektif. Data yang didapat berasal dari pasien, keluarga, dan rekam medis. Yang kedua, diagnosis keperawatan. Contohnya diagnosis medis yaitu pneumonia, sedangkan diagnosis keperawatan yaitu tindakan yang dilakukan oleh perawat. Yang ketiga, perencanaan, menentukan masalah, menentukan tujuan, dan menyusun intervensi keperawatan. Yang keempat, implementasi, melakukan tindakan sesuai rencana, observasi, tindakan mandiri perawat, kolaborasi tenaga kesehatan lainnya, dan edukasi dan juga dokumentasi. Yang terakhir yaitu evaluasi, tujuan tercapai sebagian, dan tujuan belum tercapai. Nah, terima kasih atas jawabannya, bahwa pada prinsipnya seperti kita ketahui bahwa proses keperawatan itu ada 5, ya, intinya. Yang pertama itu berkaitan dengan pengkajian. Terus yang kedua adalah diagnosis. Yang ketiga adalah perencanaan atau intervensi keperawatan. Terus yang keempat, implementasi keperawatan. Terus yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Nah, 5 tahap ini kalau kita mempelajari pada saat ini, kita masih masuk di dalam proses pengkajian. Nah, kira-kira apa sih yang mau kita kaji kepada pasien? Nah, biasanya kan pasien datang di rumah sakit itu dengan keluhan, pasti dia mengatakan tidak enak badan, ya, sesak napas. Ya. Terus yang berikutnya itu adalah sulit untuk memulai tidur. Nah, misalnya. Nah, data-data yang semacam itu sebenarnya keluhan secara umum pasien. Nah, tujuan daripada keperawatan itu mengkaji lebih dalam terkait tentang keluhan pasien itu. Bagaimana caranya? Bisa kita lakukan itu dengan konsep yang biasa kita di lab itu adalah pemeriksaan fisik. Oke, nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh terkait tentang masalah proses keperawatan ini, ya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep daripada dokumentasi itu. Apa sih yang mau kita dokumentasikan? Apakah semua keluhan pasien itu bisa nggak kita dokumentasikan atau tidak? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita coba lihat di konsep pendokumentasian. Apa sih yang dimaksud? Dokumentasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditulis atau tercatat yang dapat dianggapkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang, ya. Jadi maksudnya yang di atas ini yang berwenang itu siapa? Yaitu perawat, ya. Yang menangani pasien tersebut. Nah, pada prinsipnya bahwa apapun yang Anda lakukan di dalam proses
berkaitan dengan pasien itu harus dicatat. Prinsipnya begitu. Nah, sebelum pasien itu dicatat, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah berkaitan dengan pengkajian ini. Apa sih yang mau kita catat berkaitan dengan pengkajian itu? Makanya di laboratorium kemarin itu Anda sudah mempelajari berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Ya. Kalau di lab kemarin pemeriksaan fisik yang Anda tahu itu kira-kira apa? Inspeksi. Oke, yang pertama inspeksi. Oke, apa maksudnya inspeksi ini? Melihat. Oke. Terus palpasi. Apa maksudnya palpasi? Meraba. Ya. Terus yang berikutnya lagi perfusi. Apa maksudnya perfusi? Menyentuh. Terus yang berikutnya lagi auskultasi. Apa maksud daripada auskultasi ini? Mendengarkan. Untuk mengkaji pasien tersebut bisa kita lakukan tindakan, ya. Di antaranya itu inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Tujuan daripada tindakan yang dilakukan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan keluhan kepada pasien. Biasanya begitu, karena pada prinsipnya di dalam pengkajian itu kita mencoba untuk mengangkat masalah utama pasien datang ke rumah sakit itu apa. Nah, misalnya begitu. Baru nanti kita kelompokkan itu dia datanya tersebut. Kira-kira apa nih masalah utama kepada pasien tersebut. Oke, terus yang berikutnya adalah apa maksud daripada dokumentasi keperawatan. Di sini dijelaskan bahwa dokumentasi keperawatan merupakan bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki perawat yang berguna untuk kepentingan klien, perawat, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi pada prinsipnya bahwa dokumentasi keperawatan itu bukan cuma hanya difokuskan kepada satu perawat. Biasanya kalau di rumah sakit itu pelaporannya itu yang misalnya yang jaga pagi harus disampaikan ke yang jaga siang. Oke, terus yang jaga siang harus menyampaikan informasinya ke yang jaga malam. Jadi siklusnya 24 jam itu semua perawat yang berdinas itu akan mendapatkan informasi sepenuhnya berkaitan dengan keadaan umum pasien tersebut. Ciri dokumentasi keperawatan itu yang pertama adalah fakta. Fakta itu berarti bukti itu sesuai dengan keadaan pasien pada saat Anda melakukan anamnesis tersebut. Pada saat itu, ya. Kedua, akurat. Akurat yang dimaksud di sini itu adalah ketika Anda melakukan pengkajian kepada pasien, pastikan bahwa pengkajian tersebut harus tepat. Kan biasanya ada orang yang sama namanya. Hati-hati dengan keadaan di situ. Ya. Jadi pastikan bahwa siapa yang pasien yang kita kaji memang sesuai dengan keadaan pencatatannya kita. Terus yang berikutnya lengkap. Nah ini yang paling penting ini ya. Jadi berkaitan dengan kelengkapan dokumen bahwa di dalam pengkajian kita tidak boleh setengah-setengah, ya. Makanya pemeriksaan fisik dia itu kan harus berurutan, head to. Berarti mulai dari atas kepala sampai dengan kaki, ya. Terus yang berikutnya ringkas. Nah, yang dimaksud dengan ringkas di atas ini adalah biasanya ketika pasien itu menjelaskan keluhan utama dia itu menceritakan. Nah, di dalam pencatatan kita tidak boleh menceritakan apa yang diceritakan oleh pasien tersebut. Singkat-singkat sesuai dengan keluhan. Terus yang kelima, terorganisir. Nah ini yang paling penting ini ya, kemampuan pasien untuk menganalisis terkait prioritas masalah pasien. Yang keenam, waktu yang tepat. Nah,
Jadi maksudnya yang waktu yang terpenting itu adalah ketika Anda mau mengkaji pasien, pastikan pada saat itu, ya. Jangan menunggu pasien itu begitu dia datang suruh istirahat beberapa jam kemudian. Jadi waktunya itu antara dia datang langsung dilakukan anamnesis atau pengkajian. Yang terakhir, bersifat mudah dibaca. Nah, karena sistem perawat itu sistemnya itu rolling, ya, antara tadi itu yang jaga pagi, siang, malam, pastikan pencatatannya kita itu bisa dipahami oleh teman sejawat. Itu yang dimaksud di atas. Oke, terus selanjutnya kita masuk di klasifikasi data. Yang dimaksud dengan klasifikasi data ini adalah bagaimana caranya kita mengelompokkan data ketika pasien itu datang ke rumah sakit. Data biasanya di dalam asuhan keperawatan itu prinsipnya dua. Bagaimana caranya kita bisa mengelompokkan data subjektif dan data objektif. Kedua data ini penting dilakukan untuk apa? Untuk menentukan prioritas masalah nantinya. Ini adalah format klasifikasi data berdasarkan standar asuhan keperawatan. Ya. Kira-kira dari para mahasiswa semua masih ingat kasus yang waktu Anda praktek di rumah sakit sebelumnya? Ya, kita mencoba untuk mengelompokkan data tersebut. Ya, untuk apa? Untuk bisa menentukan masalah utama daripada pasien tersebut untuk ditindaklanjuti. Kira-kira dari para mahasiswa masih ada yang pernah ingat berkaitan dengan kasusnya yang waktu praktek kemarin? Izin saya Bapak. Izin berdiri. Iya, silakan. Izin perkenalkan diri Bapak. Perkenalkan nama saya Lydia Cray. Izin Bapak, waktu saya di rumah sakit itu saya punya kasus tentang diagnosis pasien itu tentang pasien gagal jantung Bapak. Kemudian pasiennya itu mempunyai keluhan. Yang pertama pasiennya merasakan sesak nafas, kemudian susah tidur, kelelahan juga, dan mukanya itu sering pucat, dan kedua kakinya itu dua-duanya bengkak Bapak. Kemudian dari hasil respirasinya itu 28 dan juga SPO-nya 87 dan tekanan darahnya itu 150/90 Bapak. Kemudian ada juga terdengar bronki basah di kedua lapang paru pasien tersebut Bapak. Mungkin itu saja dari diagnosis yang saya dapatkan di waktu praktik di rumah sakit Bapak. Oke, kita upload dulu kepada teman yang sudah. Oke, ini adalah kasus dari pengalaman temannya itu berkaitan dengan penyakit gagal jantung, ya. Nah, kita akan coba ini mengklasifikasikan mana masuk di kategori data subjektif dan data objektif. Oke, kita akan mencoba mengklasifikasikan mana disebut dengan data subjektif, mana yang disebut dengan data objektif. Nah, di sini kan sudah ada ini. Ya, yang pertama bahwa pasien Sesak nafas. Pasien mengatakan pas. Oke, terus yang berikutnya kelelahan. kelelahan. Terus Mukanya pucat. Sulit tidur. Terus yang berikutnya adalah Kedua kaki bengkak. Pasien mengeluh kedua kaki. ya, pasien mengeluh kedua kaki. Mengeluh kedua kakinya Bengkak. Oke. Ini adalah data subjektif yang berkaitan dengan keluhan pasien tersebut. Terus kita masuk lagi di data objektif.
Nah, kira-kira data objektif sesuai dengan keluhan pasien itu, kira-kira apa ini yang bisa masuk di sini? Yaitu yang pertama itu adalah pasien nampak. Nah, nampak itu berarti yang bisa kita lihat secara umum, ya. Nampak, sesak. Terus yang berikutnya lagi adalah pasien nampak apa tuh? Kelelahan. Terus yang berikutnya pasien nampak kakinya bengkak. Terus yang terakhir ini berkaitan dengan tanda-tanda vital. Oke, untuk KTP-nya tekanan darah 150 per 90 mm/Hg. Terus nadinya 120 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, SpO2 87%, terus RR-nya 28 kali per menit. Oke, ini adalah klasifikasi data berdasarkan kasus yang pernah dialami oleh temannya tadi itu berkaitan dengan penyakit gagal jantung. Nah, baik itu data subjektif maupun data objektif. Nah, untuk selanjutnya ada lagi dari para mahasiswa berdasarkan pengalaman waktu praktik di rumah sakit. Siap, saya Bapak. Oke, silakan. Siap, mohon izin Bapak, izin rekan-rekan. Perkenalkan saya Gabriela. Izin memberikan kasus contoh kemarin saya praktik di sana. Di sini ada pasien wanita, dia berumur 45 tahun. Pasien ini datang dengan demam, kemudian dia tampak pucat dan juga pasiennya batuk berdahak dan warnanya itu kekuningan kehijauan begitu Bapak. Terus pasiennya ini tampak sesak napas juga, dan dari hasil TTV-nya ini tekanan darahnya 110/80, kemudian nadinya 100 kali per menit, respirasinya 30 kali per menit, SP2-nya 91%, dan juga suhu badannya 38,9 derajat Celcius. Terus di sini pasien tampak terpasang infus nasal, dan juga pasien ini terpasang nebulizer. Izin Bapak, mungkin itu kasus yang saya dapatkan pada saat PKK. Oke, terima kasih. Hapus dulu untuk temannya. Untuk berikutnya, siapa yang bisa mengklasifikasikan baik itu data subjektif maupun data objektif yang sesuai dengan kasus temannya tadi, Gabriela? Coba angkat tangan. Siap, saya. Oke, silakan. Izin Bapak, saya Rizky Ramadhani ingin menjawab tentang data subjektif dan data objektif dari kasus rekan Gabriela. Untuk data subjektifnya, pasien mengeluh demam dan pasien juga mengeluh batuk berdahak yang tampak kekuningan, dan pasiennya juga mengeluh sesak napas. Kita masuk ke tanda-tanda vital. Untuk nadinya itu 100 kali per menit, tekanan darahnya 110/80 mmHg, suhu badannya 38,9 Celcius, respirasinya 30 kali per menit, dan SpO2-nya 91%. Itu saja yang saya ketahui. Jawaban yang bagus, kita berikan aplaus kepada teman. Oke, sebelum kita akhiri, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Siap, izin bertanya Oke, Bapak. silakan. Izin Bapak, perkenalkan saya Sarah Sarabisi, ingin bertanya bagaimana data penunjang laboratorium itu masuknya di data apa, subjektif atau objektif Bapak? Saja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada teman yang sudah bertanya. Untuk hasil data laboratorium, dia masuk kategori klasifikasi data, masuk di data objektif. Apakah sudah paham?
Siap, Bapak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya akan bertanya kepada Anda semua. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa mengklasifikasikan baik itu data subjektif maupun data objektif dengan kasus yang tadinya? Coba silakan angkat tangan. Siap. Oke, silakan. Siap, izin berdiri, Bapak. Perkenalkan, nama saya Putri. Izin menjawab untuk data subjektifnya bahwasanya pasien mengeluh luka terbuka pada kaki kanan dan juga terdapat rasa nyeri. Untuk data objektifnya, pasien nampak adanya nanah dan juga luka terbuka serta berbau. Untuk hasil TTV-nya, suhu badannya 39 derajat Celcius, SpO2-nya 90% dan juga respirasi 30 kali per menit dan juga tekanan darahnya 120/80 dan juga GDS-nya 330. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk temannya yang sudah. Baik, untuk pertemuan kita pada sore hari ini telah selesai dan untuk minggu depan kita akan mempelajari lagi yang berkaitan dengan jenis-jenis dokumentasi di dalam proses keperawanan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom.